saja. Kan tetapi mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita seluruhnya sebagai tameng dalam diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari dosa-dosa besar. Begitu juga dari dosa-dosa kecil. Karena kita tidak memandang kecilnya sebuah dosa. Tetapi perhatikan dan pikirkan betapa besarnya Allah yang kita maksiati. Betapa besarnya zat yang kita maksiati, yang kita berdosa kepadanya. Adapun pembahasan kita tentang dosa-dosa besar, tentunya di dalam mengantisipasi sebuah kesalahan, ada yang skala prioritas, ada yang harus kita dahulukan, ada yang harus lebih kita waspadakan, yaitu perkara-perkara yang terkait dengan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala terhadap seorang pelaku dosa. Sehingga mudah-mudahan jamaah yang kami muliakan, dengan berakhirnya pembahasan kita di dalam kitab Al-Kabair, menjadikan diri kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin tunduk akan ajaran-ajarannya, akan aturan-aturannya. Sehingga semakin diri kita takut bermaksiat kepadanya. Dan ini pun terkait dengan pembahasan kita pada malam hari ini, yaitu al-amnu min makrillah. Di antara dosa besar adalah merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita memahami jamaah yang kami muliakan. Apa yang dimaksud dengan makar Allah? Selama ini mungkin terbayangkan bagi kita kalimat atau sebuah kata makar yang memiliki makna yang berkonotasi negatif, yang dianggap kalau ini dinisbatkan kepada manusia, seorang pembuat makar, maka maknanya negatif, yaitu dia berencana jahat, membuat makar. Ini apabila disematkan kepada manusia, sebuah rencana jahat. Tetapi ketika ia disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah suci dari segala macam bentuk yang negatif. Allah suci dari hal yang negatif. Maka yang dimaksud dengan makar Allah Subhanahu wa taala ini adalah bentuk pembalasan dari Allah. Pembalasan dari Allah. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Mereka manusia yang berbuat makar terhadap Allah, berencana buruk terhadap Allah, mengubah syariat-syariat Allah, maka Allah balas dengan makar pula. Ini dari bab musyakalah, dari bab pembalasan. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat pembuat makar, tidak boleh. Tidak boleh kita katakan demikian. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Muntaqim, yang Maha membalas. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan siapa saja yang berbuat buruk, mesti ada balasan sebagai bentuk keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada awalnya manusia yang berbuat makar kepada Allah, maka Allah balas sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan manusia tersebut dan sebagai bentuk keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang makar Allah Subhanahu wa taala, berarti ini menunjukkan tahdhirul ibadi minal amni min makrihi bil iqamati ala ma'asihi wattahawuni bihaqqi. Ada peringatan, memperingatkan manusia sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala, memperingatkan manusia agar tidak merasa aman, tidak merasa baik-baik saja dari pembalasan Allah yang Allah tegakkan atas pelaku maksiat, yang Allah tegakkan atas orang-orang yang meremehkan hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi merasa aman dari makar Allah, maksudnya manusia
merasa baik-baik saja ketika berdosa. Merasa baik-baik saja ketika melakukan sebuah dosa, maksiat dan sejenisnya. Sehingga ketika dia melakukan dosa, merasa Allah tidak akan membalas. Merasa dia Allah tidak akan membalasnya. Dah bawa buat dosa kini dah. Bara kadang-kadangnya dosa. Oh riba. Biasa saja. Tak ada ke dapat azab buat dia riba ke dah. Oh tiba di orang itu orang lah. Nandawa lah sepanjang tahun. Kau apa? Wakarajo je bank berhubungan dengan bank konvensional, rentenir dan seterusnya. Tak ada masalah dah. Tak ada sakit badan dah. Tak ada payah urusan dah. Tak. Biasa. Ini diantaranya contohnya. Dia merasa aman. Di saat dia melakukan sebuah perbuatan dosa, saat itu pula dia merasa tidak apa-apa dengan itu. Santai. Merasa tidak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang lebih membuat dia nyaman, semakin dia banyak berdosa, semakin banyak pula nikmat dia dapat. Semakin dia berdosa, semakin banyak dia dapat nikmat. Dapat mencilok tu dapat. Banyak, semakin banyak dapat. Bajudi, kecil orang tak boleh. Itu tak ada buktinya terlarang. Sehingga orang-orang menganggap balasan di dunia sebagai standar. Sehingga dia menganggap keadaan seseorang di dunia ini sebagai standar ridho dan tidak ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengira apa yang dia dapatkan di dunia berupa nikmat berarti Allah ridho kepadanya. Dan dia mengira kalau dia dapat musibah berarti Allah tidak ridho kepadanya. Ini kekeliruan jemaah. Ini kekeliruan. Sehingga ada orang-orang yang beranggapan kalau dia melakukan dosa kemudian sakit setelah itu, berarti ini salah. Tapi kalau dia melakukan dosa namun baik-baik saja, tidak sakit, tidak terjadi apa-apa, berarti boleh, berarti halal. Ini anggapan sebagian manusia. Dan bahkan banyak yang beranggapan demikian. Mengukur halal dan haram dari sisi efek dunia. Oh, kok yo haram rokok? Bah orang 100 tahun semuanya merokok nak apa sudah. Diukur dengan itu. Ya. Kalau yo haram membuka aurat, saya lihat di Bali tu, ada tsunami di Bali. Ada tsunami. Justru tsunami terjadi di daerah yang kata mereka Islamis. Terjadi di Sumatera Barat, gempa. Itu saya lihat daerah yang katanya ada bahasa pernah mengatakan itu. Ini di antara contoh. Berarti maksiat itu tidak ada hubungannya dengan keadaan di dunia kata mereka. Subhanallah. Akhirnya merasa aman dengan balasan Allah Subhanahu. Yang berbahaya di sini tentang orang-orang yang merasa aman, mengukur ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keadaan dia di dunia. Tidak mengambil pelajaran, tidak memiliki rasa khawatir, rasa takut, tiba-tiba Allah ambil nyawanya. Sehingga merasa aman. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 44. Falamma nasu ma dzukkiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Ini sebagai bukti jemaah yang kami muliakan. Ketika mereka melupakan peringatan Allah,
Mereka melupakan peringatan Allah. Justru apa kata Allah? Apakah langsung dapat azab? Tidak. Mereka tidak mau tahu tentang ini haram, ini syirik, ini bid'ah. Tetap mereka lakukan itu. Apakah langsung dapat azab ketika itu jemaah? Justru tidak. Justru yang terjadi Allah buka yang sebaliknya. Fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Kami buka, kata Allah, atas mereka pintu segala sesuatu. Dibukakan kemudahan oleh Allah. Semakin dimudahkan oleh Allah. Untuk dia langgeng, nyaman di atas dosa tersebut. Allah mudahkan. Allah mudahkan. Dia pelaku riba. Diingatkan riba itu haram. Diingatkan sudah. Dia pelaku judi. Diingatkan itu haram. Dia pelaku kesyirikan, kedukun dan seterusnya. Diingatkan sudah. Tetapi tidak mau tahu, berpaling. Ketika itu pula Allah bukakan, Allah bentangkan kemudahan-kemudahan untuk melancarkan dosa-dosa tersebut. Kalau kita bahasakan, pupuhlah di kalian. Nah, kalau kita bahasakan, silahkan, ampailah, pupuhlah gitu. Bahasa lainnya. Nah, tapi kata Allah Subhanahu wa taala, hatta idza farihu bima utu. Ada saatnya. Sampai ketika mereka benar-benar puas, benar-benar bahagia, bereforia di atas dosa tersebut. Di atas apa yang Allah bukakan, Allah berikan fasilitas. Ya, Allah berikan fasilitas dosa. Semakin dia berjudi, semakin banyak hartanya, semakin dia berbuat syirik, semakin langgang urusannya. Sampai ketika mereka di atas puncak kebahagiaan, kegembiraan ketika itu, akhadnahum baghtah. Kami ambil mereka secara tiba-tiba, kata Allah. Diadab secara tiba-tiba. Tahu-tahulah tiba dalam kuburan. Maka kesempatan taubat oleh Bapak Ibu yang dimuliakan. Tahu-tahu sudah berada di alam barzakh, berhadapan dengan malaikat aswadani azraqan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berhadapan dengan malaikat yang berpenampilan yang tidak biasa. Warna mereka biru kehitam-hitaman. Yang bertanya kepada manusia itu, tiba-tiba tak sempat bertaubat. Ini bahayanya jemaah yang memuliakan. Mati mendadak. Dalam asik berbuat dosa, mati mendadak. Mati mendadak. Ini biasanya terjadi bagi orang-orang yang merasa aman akan makar Allah Subhanahu wa taala. Lah diingatkan. Musik itu diharamkan dalam Islam, haram dalam Islam. Abah pupuh aja berjoget-joget. Sedang berjoget-joget tiba tsunami. Baghtah. Tiba-tiba. Alih, bila kau tobat deh? Tadi kecilnya. Ya. Boleh tahu haram musik tu. Tapi besoklah tobat. Lama hari Rasulullah. Subhanallah, subhanallah. Merasa aman. Lagi kepanjang umur Rasulullah, merasa aman. Melihat maksiat, merasa aman. Tak ada masalah katanya. Rasul-Rasul kepanjangan tu, harapan lah. Tapi subhanallah, Allah katakan, akhadnahum baghtah. Kami ambil mereka. Kami azab mereka secara tiba-tiba, menunjukkan tidak ada kesempatan taubat ketika itu jemaah. Kalau lagi orang sakit jemaah yang kami muliakan, nyoba dosa, kemudian ada kesempatan dia untuk sakit, kecelakaankah dia, masuk rumah sakit, masih ada waktu dia bertobat kepada Allah sebelum ajal menjemputnya. Kalau lagi ada kesempatan masuk rumah sakit.
Tapi nan bedo ko jamaah yang kami muliakan, langsung di alam barzakh itu nan bedonya. Jangan merasa aman kita jamaah yang kami muliakan. Terkadang kita malah meremehkan dosa. Dosa-dosa besar oke, tersingkirkan sudah. Tapi mulai bermain dengan dosa-dosa kecil. Bermain dengan dosa-dosa kecil. Chattingan dengan akhwat, merasa aman. Yang bukan mahram. Tidak bakal dah. Tidak akan ketahuan gitu orang. Ya. Merasa aman. Subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah. Ada yang akhirnya menegur. Di antara yang tadi pagi berbicara, ngobrol ya, ke kita. Mengadukan akan musibah yang menimpanya. Kita katakan, ini teguran. Alhamdulillah Allah kasih antum teguran seperti ini. Karena selama ini sering berkomunikasi dengan akhwat yang bukan mahram, akhirnya terjebak. Dia seorang penggiat dakwah, ya ikhwan. Dijebak oleh seorang ikhwan. Yang akhirnya chattingannya di screenshot. Tapi alhamdulillah diingatkan cepat oleh seorang ustaz tentang screenshot ini. Bagaimana jadinya kalau tersebar? Alhamdulillah ini belum tersebar. Maka kita ingatkan, jangan merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Cepat-cepat bertaubat. Walaupun dikira ini masalah mungkin menurut dia kecil, tetapi tidak kecil. Subhanallah, jemaah yang kami muliakan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Betul, kita seluruhnya khata'. Punya banyak salah kita. Punya banyak salah kita. Sehingga Nabi katakan wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang banyak salah itu adalah yang segera bertobat. Segera bertobat, tidak menunda-nunda. Kenapa orang menunda-nunda untuk tobat? Karena dia masih merasa aman akan makar Allah. Raso-raso kepanjang hari ini jemaah. Raso-raso lakmu kemati. Ini yang dimaksud tadi, merasa aman akan makar Allah Subhanahu wa taala. Maka kita khawatir kalau tak sempat bertobat, akhadnahum baghta kata Allah. Mati mendadak. Tibol gampo sisan. Sadang mangakar aja nak jaleh berdosa di atas dosa. Tiba-tiba ditimpa oleh reruntuhan. Subhanallah. Dengan apa yang terjadi di masyarakat kita hari ini, kita doakan mereka jemaah. Kita doakan mereka baik-baik saja di masyarakat Sumatera Barat ini, terkhususnya di daerah Pasaman, daerah Pasaman, Pak Wen ya, Masya Allah. Kita doakan mereka. Dan kalau bisa kita kembali ajak mereka dengan Islam, dakwahkan mereka, jauhkan segala macam bentuk kesyirikan yang mungkin terkenal dengan kentalnya perdukunan, kesyirikan, riba yang kabar terakhir kami dapat dari Ustaz kita, Ustaz Elfi Syam, hafizahullah ta'ala, ada sebuah wilayah yang cukup terparah. Ternyata ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, seluruh kepala keluarga dan seluruh keluarga kecuali 3 saja, seluruhnya terlibat rentenir. Rentenir, betul Pak. Terlibat rentenir. Bahkan satu keluarga itu berurusan dengan 5 rentenir. Satu keluarga berurusan dengan 5. Tersebarnya riba. Bukankah dalam riwayat-riwayat yang banyak, ketika tersebarnya riba di sebuah wilayah, maka Allah telah mengizinkan wilayah tersebut untuk dihancurkan, untuk dibinasakan. Subhanallah. Allah izinkan wilayah tersebut dibinasakan. Subhanallah. Maka ini pentingnya jemaah yang kami muliakan, kita berdakwah kepada mereka. Tidak harus di mimbar, tetapi mendatangi langsung. Tidak harus di meja-meja kajian, tetapi mesti kita lakukan pendekatan. Kalau kita punya kerabat di sana, kita lakukan pendekatan dengan dakwah. Kita khawatir jemaah yang kami muliakan, saudara-saudara kita mati mendadak, ini yang kita khawatirkan. Kalau kita sayang dengan keluarga kita jemaah, kalau kita sayang dengan sanak kita, famili kita, ingatkan mereka. Jangan-jangan
Ya, kita khawatir akan azab Allah yang menimpa dengan tiba-tiba tadi, baghtah, tanpa ada kesempatan bertobat setelahnya. Subhanallah. Bagaimana longsor besar dari Gunung Talamo, ya Pak, yang akhirnya menyeret perkampungan di bawahnya jauh sampai rumah-rumah berjalan, pepohonan berjalan. Apa bahasanya? Likuifasi, ya. Subhanallah. Jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadikan musibah yang menimpa seseorang itu sebagai pelajaran untuk kita. Sebagai pelajaran untuk kita. Jadikan kematian orang lain itu sebagai pelajaran untuk kita. Kalau tidak, justru kematian kita lah dijadikan pelajaran oleh orang lain. Jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun, kata Allah. Kami azab mereka secara tiba-tiba, lalu ketika itulah mereka berputus asa, tidak bisa lagi kembali. Tiba-tiba berada dalam kuburan, bagaimana akan kembali? Tiba-tiba terkubur dalam reruntuhan longsor, bagaimana akan kembali? Kalaupun kembali jasadnya, nyawa pun tak akan bisa kembali. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini pengingat untuk kita seluruhnya. Bukan hanya jamaah yang mendengarkan, tetapi juga kami yang menyampaikan untuk kita saling mengingatkan. Bagaimanapun keadaan kita jamaah yang kami muliakan. Sudah lama kita ikut pengajian misalnya, atau sudah banyak buku yang telah kita khatamkan, atau telah tinggi pendidikan yang kita tempuh, atau telah banyak puasa sunnah, salat sunnah, atau kita telah haji umrah berkali-kali, atau apapun kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan, sedekah yang banyak dan seterusnya. Tidak ada jaminan jamaah. Tidak ada jaminan kita mendapatkan penutup usia yang baik. Tidak ada jaminan. Subhanallah, kadang jamaah yang kami muliakan, orang malah menghitung-hitung. Ini dosanya. Ini pahalanya. Kalau untuk melakukan dosa-dosa ini, tunggu, saya bersedekah banyak-banyak dulu. Nanti kan sudah banyak tuh pahala saya. Bolehlah saya ambil dosa ini. Bolehlah saya lakukan ini dan itu, dosa-dosa. Kan pahala saya sudah banyak. Subhanallah. Merasa aman dia. Dari mana antum tahu? Dari mana kita tahu pahala kita sudah ada? Amal kita sudah diterima Allah. Apa jaminannya? Ikhwati fiddin. Sehingga kita merasa bangga dengan amal saleh yang pernah kita lakukan. Apa jaminan itu diterima oleh Allah? Sampai kita seenaknya berbuat dosa, seakan-akan membayarnya, seakan-akan mampu membayarnya. Kalau dosa satu dibalas dengan pahala satu, kan impas. Subhanallah. Dianggap ini bagian dari jual beli, bisnis, berbayar antara dosa dengan pahala. Subhanallah. Ini diantara akidah, diantara keyakinan orang-orang yang merasa aman akan makar Allah Subhanahu wa taala. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa alqaumul khasirun. Dalam surat Al-A'raf ayat 99 Allah katakan, apakah mereka mengira aman dari makar Allah? Ketahuilah, hanyalah orang-orang yang merugi yang merasa aman dengan makar Allah Subhanahu wa taala, yang merasa baik-baik saja saat melakukan dosa. Sehingga ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah taala, ketika Allah Subhanahu wa taala katakan akhadnahum baghtah, kami ambil mereka secara tiba-tiba, akhadhahum adzabuna min haitsu la yash'urun, dijelaskan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah. Tiba-tiba datang azab kami tanpa mereka rasakan, tanpa mereka prediksi. Kan banyak orang-orang jemaah yang kami muliakan, muncul ahli geologi, ahli pergeseran lempeng bumi. Kapan dia berbicara?
Setelah gempa baru dia bicara. Oh terjadi ya lempeng ini bertabrakan dengan lempeng ini dan seterusnya. Hanya itu yang dia bahas. Padahal tidak pernah mereka mengatakan itu sebelum terjadi. Kalau memang mereka ahli, pasti mereka akan kabarkan ke masyarakat Pasaman. Akan terjadi benturan lempeng ini dengan lempeng itu, kalian tinggalkan Pasaman sekarang. Tidak mungkin jemaah. Makanya biasanya baghtah, datangnya tiba-tiba min haitsu la yash'urun, ketika mereka tidak sadar. Ketika mereka tidak waspada. Bagaimana dulu terjadinya tsunami di Aceh? Mereka yang dalam keadaan bersantai di pinggiran pantai, bahkan subhanallah katanya ikan-ikan itu pada minggir ke pinggiran, ke pantai. Mereka rebutan untuk mengambilnya, membuktikan bahwa mereka la yash'urun, tidak merasa akan ada sesuatu yang datang. Subhanallah. Luar biasa bagaimana Allah mendatangkan kematian itu baghtah. Sampai-sampai manusia tidak merasa apa-apa. Merasa nyaman. Yang turisnya lah dengan pakaian-pakaiannya. Subhanallah. Orang-orang pelaku maksiatnya ketika itu, subhanallah. Bahkan mereka sedang merencanakan ini dan itu. Subhanallah. Allah batalkan seketika rencana-rencana mereka. Ini jemaah yang kami muliakan, yang mesti kita seluruhnya memikirkan apa akhir kehidupan kita. Maka ketika Nabi SAW ditanya oleh seorang sahabat dari kaum Ansar, Ya Rasulullah, ayyul mu'minina akyas. Wahai Rasulullah, orang beriman seperti apa yang paling cerdas? Orang beriman seperti apa yang paling cerdas? Maka Nabi SAW katakan, Aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal akyas. Yang paling cerdas itu kata Nabi SAW adalah yang paling banyak mengingat kematiannya dan paling baik persiapannya menuju kematian tersebut. Baik persiapannya menuju hidup setelah mati. Karena kematian itu bukan akhir segala-galanya, tapi ada kehidupan setelah itu. Maka orang yang cerdas, jamaah yang kami muliakan, dia banyak mengingat kematian. Bagaimana kalau Allah matikan aku hari ini? Bagaimana kalau Allah wafatkan aku hari ini, saat ini, detik ini? Dia akan berpikir begitu sehingga dia berupaya menutup hidupnya dengan husnul khatimah. Ketika dia berdosa, melakukan maksiat, dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil, dia pikirkan, bagaimana kalau sekiranya Allah matikan saya sekarang? Ketika maksiat berada di tangannya, ketika maksiat berada di hadapan mukanya, di depan matanya, ketika dia membawa seseorang yang dalam keadaan kesempatan dia berzina dan seterusnya, dia pikirkan, bagaimana kalau Allah matikan aku hari ini? Bagaimana kalau Allah matikan aku saat ini? Yang tiba-tiba saja. Bahkan jemaah yang kami muliakan, mati itu tidak harus sakit dulu. Ini namanya baghtah. Tiba saatnya sudah selesai. Dalam keadaan berdosa, tiba-tiba longsor, tiba-tiba tanah yang kita injak ini ambruk, tertimbunlah kita dalam. Bisa saja, apa yang mustahil bagi Allah? Bisa Allah lakukan apa saja. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Sehingga jamaah yang kami muliakan, kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita merasa aman akan keadaan-keadaan yang ada hari ini. Man wasi'allahu alaihi falam yara annahu yamkuru bihi fala ra'ya lah. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala beliau katakan, siapa yang dilapangkan oleh Allah, Allah beri kelapangan hidup, lalu dia tidak mengira ada balasan Allah di balik itu, maka dia sebenarnya tidak punya pikiran, bodoh, tidak cerdas. Jadi siapa yang dilapangkan oleh Allah, diberikan harta banyak, diberikan kemudahan hidup, diberikan sehat, diberikan otot yang kuat, badan fisik yang bagus,
diberikan keluarga yang nyaman, tentram, damai dan seterusnya. Lalu dia tidak merasa ada balasan setelah itu. Maka sesungguhnya dia orang yang jahil. Maka orang yang cerdas adalah mereka yang senantiasa mengingat kematiannya. Bagaimana kalau Allah matikan aku hari ini? Sehingga dia punya persiapan untuk hidup setelah mati. Nikmat kelapangan hidup yang Allah berikan untuknya sebagai bekal mempersiapkan kehidupan yang sebenarnya setelah mati. Dia diberi harta yang banyak. Dengan harta itulah dia berdakwah. Dia diberi ilmu. Dengan ilmu itulah dia menyampaikan Islam. Dia diberi kesehatan fisik. Dengan fisik itulah dia jadikan fasilitas sarana untuk mendakwahkan Islam, mengajarkan orang-orang kepada Islam dan seterusnya. Dengan kelapangan itulah dia jadikan sebagai bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan ambillah bekal oleh kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Kita adzan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Jemaah yang kami muliakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Hal ini disebutkan di dalam kitab-kitab tafsir seperti tafsir At-Tabari dan yang lainnya dari Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aita Allah yu'ti al-'abda ma yuhibbu wa huwa muqimun 'ala ma'siyatihi fa innama dzalika minhu istidraj." Apabila engkau menyaksikan bahwa seseorang mendapat nikmat dari Allah, padahal dia banyak melakukan dosa. Apabila engkau saksikan seseorang selalu dapat nikmat dari Allah, padahal dia pelaku dosa, maka ketahuilah itu adalah istidraj, kata Nabi SAW. Istidraj, penundaan azab, nanti diazabnya. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, kata Allah. Kami tunda azab untuk mereka sampai batas yang mereka tidak ketahui. Wa umli lahum inna kaidi matin. Dan aku berikan nikmat, kata Allah Subhanahu wa taala. Aku berikan nikmat dia. Banyak dosa, tapi diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu barulah sampai datang waktunya, inna kaidi matin, sungguh rencanaku, kata Allah, amat sangat teguh, kokoh, tak tergoyahkan. Kalau sampai datang ajalnya, seorang tak lagi mampu untuk kembali. Bahkan mengundurkan sesaat pun tak sanggup mereka. Kalau sudah datang yang namanya ajal. Sehingga jemaah yang kami muliakan kan, karena Allah Subhanahu wa taala, maka di sini jelas sekali bahwa keadaan manusia hari ini di dunia, dapat nikmat, dapat harta dan seterusnya, ini bukan patokan bahwa Allah ridho kepada dia. Tetapi lihat untuk apa nikmat itu dia pakai, baru di situ letaknya. Kalau dia memanfaatkan nikmat tersebut untuk ketaatan, maka disitulah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau justru dia semakin menambah maksiat, sudah dapat maksiat, sudah melakukan maksiat, dapat harta lagi, kemudian dia lakukan maksiat bertambah-tambah, maka itu namanya istidraj. Tunggu saatnya nanti. Memang belum sekarang, tunggu saja. Ya, memang mereka yang seperti kita katakan tadi di daerah-daerah yang mereka tak pernah dapatkan, belum pernah, bukan tak pernah, tapi belum pernah datang tsunami, belum, iya. Bisa jadi nanti, lihat saja. Lihat saja. Inna kaidi matin, kata Allah. Jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, barulah setelah itu manusia menyesal.
Faidahum mublisun, barulah kemudian mereka menyesal. Al-iblasu al-ya'su minan najati 'inda wurudil halkah. Maka Imam Az-Zahabi rahimahullah, penyesalan itu adalah keputusasaan seseorang dari mendapatkan keberhasilan ketika datangnya kehancuran dan kebinasaan. Datang kehancuran, kebinasaan, bagaimana dia akan berhasil? Tidak akan bisa lagi. Tidak akan bisa lagi. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sampai ketika datang kematian kepada mereka, kepada salah satu dari mereka, lalu dia berkata, Rabbirji'un, ya Allah, Tuhanku, kembalikan aku lagi ke dunia. La'alli a'malu salihan fima taraktu, supaya saya bisa berbuat amal saleh yang dulu saya tinggalkan. Berjanji dia. Tapi apa boleh buat jamaah? Fa'idahum mublisun, tak bisa lagi kembali. Kalla, kata Allah, tidak akan bisa. Sesekali tak akan bisa lagi kembali. Innaha kalimatun huwa qailuha, karena ini kalimat Allah yang katakan. Keputusan dari Allah. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Tinggallah mereka berhadapan dengan barzakh. Mereka berada di dalamnya sampai mereka kembali dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Nabi sallallahu alaihi wasallam sering membaca sebuah doa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, aku mohon teguhkan hatiku di atas agamamu. Ini doa Nabi SAW. Faqila lahu, ditanyakan kepada beliau, ya Rasulullah, atakhafu alaina? Wahai Rasulullah, engkau ajarkan kami doa ini, apakah maknanya engkau khawatir akan kami? Subhanallah jemaah. Ini diantara sahabat mereka yang sudah gigih berada di atas jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka menanyakan, apakah engkau khawatir akan kami? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, innal quluba baina isba'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Sesungguhnya hati setiap manusia itu di antara jari jemarinya Allah, yang Allah bolak-balikkan kapan saja ia kehendaki, bagaimana saja ia kehendaki. Sehingga jemaah yang kami muliakan, betapa banyak kita hari ini kita sepakat, besok sudah berubah. Hari ini kita sedih, besok sudah bahagia. Hari ini kita bahagia, besok sedih. Bahkan sangat cepat perubahannya, tidak sampai menunggu besok. Sangat cepat berubah suasana hati, berubah mood. Sekarang detik ini kita setuju musik itu haram, keluar dari masjid sudah, bertemu dengan kawan-kawan, termakan lagi syubhat, jadi halal. Betapa cepatnya hati itu berbolak-balik. Sekarang kita meyakini bahwa riba itu haram. Ya, tidak lama kemudian dapat tawaran pinjaman besar dengan bunga 0,0,001%. Tergiur kembali. Subhanallah, betapa cepat hati ini berbolak-balik jemaah. Yang seseorang merasa sudah berada di atas tauhid, tiba-tiba terpengaruh oleh adat istiadat, kebiasaan suatu daerah yang tadinya dia mengetahui, dia paham menyembelih untuk selain Allah itu hukumnya haram, bahkan masuk ke dalam syirik besar. Tapi biarlah
Padahal tidak lama aja orang kampung. Beko dikucilkan de orang, cepat seketika berubah. Subhanallah, subhanallah. Sudah tahu jamaah yang kami muliakan. Tentang orang-orang berzikir, berdoa, berjamaah bersama-sama, ucapkan amin bersama-sama. Ya. Kini masuk doa ke puasa. Dah lama wajah orang kau nak datang, mulai lagi berubah. Subhanallah, subhanallah. Tak ada masalah dengan berdoa. Kita berdoa setiap hari berdoa. Tapi mengkhususkan untuk memasuki bulan tertentu, ini masalahnya. Di mana dalilnya? Mengkhususkan ada doa khusus masuk bulan Ramadan dan dilakukan bersama-sama, membuat sebuah acara, pesta, kemudian dilakukan dengan dipimpin oleh seorang yang kemudian makmumnya tinggal mengaminkan, didahului dengan bacaan-bacaan zikir-zikir dengan suara keras, tahlil dengan suara keras, dan seterusnya jemaah yang kami muliakan. Kita paham, tetapi karena tidak lama diurang, bahasa lainnya merasa tidak enakan, nah inilah yang membuat hati kita kembali berubah. Subhanallah, subhanallah. Jemaah yang kami cintai dan kami muliakan, jangan pernah kita merasa aman dulu. Jangan pernah kita merasa aman dengan akidah yang pernah kita pelajari, ya, dengan ittiba'nya kita kepada Nabi SAW, sehingga kita lupa untuk berdoa seperti ini. Kalau kita sudah tahu, ya, tentang hukum sebuah perkara, terutama berkaitan dengan sebuah prinsip akidah, maka jemaah yang kami muliakan, amalkan sekuat tenaga. Dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikokohkan di atas itu. Kini bahasa kokoh kok jadi cimeeh sedorang je jemaah. Dikatakan kokohiyun, subhanallah. Ya. Apa masalahnya dengan kata kokoh? Subhanallah, dijadikan bahan ya cimeeh, subhanallah. Dan semoga Allah kokohkan kita di atas agama Islam ini. Terserah ala kecil orang. Cimeeh orang sembaranglah. Semoga Allah kokohkan kita di atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ala fahmi salaf ini jemaah. Kita berupaya dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak merasa aman. Nyo ustaz mah ndak mungkin nyo sase. Subhanallah. Ya, jangan sampai merasa aman jemaah yang dimuliakan. Betapa banyak diceritakan di sini. Wa ruwiya annahu kana rajulun bi Misr ملتزم المسجد للأذان والصلاة وعليه بناء العبادة وأنوار الطاعة وعليه بهاء العبادة وأنوار الطاعة. Diriwayatkan kata Imam Az-Zahabi rahimahullah taala tentang seorang pemuda di Mesir, dia itu multazim, artinya dia rajin ke masjid, lil adzan was shalah, adzan salat, wa alaihi bahaul ibadah, di wajahnya itu terpancar kecerahan karena dia sering beribadah, wa anwarut ta'ah, cahaya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang alim ini. Faraqiya yawman al-manarata ala 'adatihi lil adhan. Maka suatu ketika dia naik menara untuk azan. Kalau dulu untuk azan itu belum ada mic, belum ada corong, ya. Maka dia panjat ke atas menara. Wa kanat tahta al-manarati darun li nasraniyyin dhimmi. Fattala. Maka di bawah menara itu agak sedikit jauh tampak. Dia lihat ke bawah, ternyata rumah seorang wanita cantik. Tapi Nasrani. Ara ibnata sahibid dar wa kanat jamilah faftutina biha. Dia terfitnah karena melihat kecantikan wanita tersebut. Wa tarakal adzan, dia tinggalkan adzan, tidak jadi adzan. Subhanallah. Wa nazala ilaiha, lalu dia turun menuju rumah tersebut. Faqalat lahu ma sya'nuka, maka wanita tersebut katakan, ada apa urusanmu ke sini? Wa ma turid, kau mau apa? Faqala anti uridu, aku mau engkau. Subhanallah. Qalat la ujibuka ila ribatin, qala laha atazawwajuki.
Lalu perempuan ini bilang, saya tidak suka, saya tidak mau. Kalau begitu, kata laki-laki ini, aku akan menikahimu. Qalat lahu anta muslim. Maka wanita Nasrani ini bilang, kamu pemuda muslim. Ya, wa abila yuzawwijuni bika. Ayahku tidak akan mau menikahkan aku dengan seorang yang beda agama. Ya. Qala atanassar. Kalau begitu, aku akan masuk Kristen katanya. Kata pemuda tadi yang saleh luar biasa. Aku masuk Kristen. Qalat lahu in fa'alta af'al. Kalau begitu, kata wanita tadi, engkau masuk Kristen, aku akan nerima lamaranmu. Fatanassara liyatazawwaja biha, maka dia masuk Kristen untuk menikahi wanita tersebut. Wa aqama ma'ahum fid dar, lalu dia berada dalam rumah itu. Sudah terjadi pernikahan. Falamma kana fi athna'i dzalikal yaum, hari pernikahan itu juga belum cukup satu hari. Raqiya ila sathin, dia naik lagi ke atas atap untuk sebuah urusan, ada tujuan tertentu. Kana fid dar fasaqata famata, lalu dia terjatuh dan mati. Fala huwa faza bidinihi wala huwa tamatta'a biha, sungguh dia tidak di atas kemenangan terkait agamanya, dan ia pun belum sempat menyicipi wanita yang ia sukai. Subhanallah. Subhanallah. Mati dalam keadaan apa jemaah? Su'ul khatimah, di atas kekufuran. Mati dalam keadaan kafir. Yang tadinya dia seorang yang alim, seorang yang saleh. Subhanallah. Betapa cepatnya hati itu berubah, jemaah yang kami muliakan. Betapa cepatnya hati seseorang itu berubah. Sampai-sampai dia berani meninggalkan agamanya. Sampai-sampai dia berani meninggalkan agamanya. Karena berubahnya hati, kecenderungan hati. Subhanallah. Makanya jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita merasa bangga dengan amalan kita hari ini dulu. Dalam sebuah hadis, innar rajula la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitabu fay'amal bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW katakan, sesungguhnya seseorang ada yang beramal dengan amalan penduduk surga, orang yang taat, sampai kemudian datang, ya, sampai-sampai dia seakan-akan mendekati surga sekitar sehastanya lagi, dekat ke arah surga. Fayasbiqu alaihi alkitab, namun ketetapan Allah Subhanahu wa taala mendahului dia. Fayamalu bi'amali ahli nar, lalu dia di akhir hidupnya melakukan amalan penduduk neraka, fayadkhuluha, lalu dia masuk neraka. Sepanjang hidupnya dia taat. Lalu di akhir dia mulai melakukan amalan-amalan penduduk neraka, maka dia memasuki neraka dengan sebab itu. Subhanallah, jemaah kemuliaan. Kita memohon kepada Allah husnul khatimah. Karena Nabi SAW katakan, wa innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan seseorang itu diukur berdasarkan amalan terakhir yang dia lakukan. Siapa diri kita, jemaah yang kami muliakan? Bukan siapa kita dahulu, bukan siapa kita sekarang, tapi siapa kita nanti ketika Allah cabut nyawa kita. Siapa kita ketika itu? Apakah ketika itu kita masih sebagai seorang ahlul ibadah? Atau melenceng berbalik keadaan? Subhanallah, na'udzubillah. Sehingga maknanya di sini jemaah yang kami muliakan adalah istiqamah, istiqamah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslimun, dalam keadaan Islam, patuh kepada Allah, tunduk kepada aturan-aturan Allah. Disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala, man 'asha 'ala syai'in mata 'alaih. Siapa yang hidup di atas sebuah keadaan, maka dia bisa mati dalam keadaan tersebut. Intinya istiqamah, jemaah yang kami muliakan. Istiqamah kita di atas keadaan baik kita. Jangan coba-coba. Jangan buka pintu-pintu kemaksiatan. Jangan coba-coba buka.
merasa mumpung masih muda, jangan coba-coba jamaah. Merasa mumpung sehat, jangan coba-coba. Sehingga jamaah yang kami muliakan, kita ingatkan diri kita seluruhnya, khususnya kami yang menyampaikan, agar kita senantiasa beristiqamah, tegas dan teguh di atas agama Allah Subhanahu wa taala ini. Kita masuk sesi tanya jawab. Bismillah, ahsanallahu ilaik ya Ustaz, wa ahsanallahu ilaik. Bagaimana cara kita menyikapi seorang dosen yang secara jelas dan terang-terangan sering sekali menampakkan bahwa ia tidak menyukai dakwah yang hak ini? InsyaAllah. Seperti pernah mengatakan bahwa Al-Imam Ibn Taymiyah dan Ibn Al-Qayyim memiliki akidah yang melenceng, subhanallah. Apakah salah jika ana merasa tidak nyaman ketika ana masuk kampus, ketika jadwal bersama beliau? Doakan ana Ustaz agar bisa istiqamah dan cepat menyelesaikan studi dan amanah orang tua ini. Jazakallahu khairan wa jazakumullah khairan. Jamaah yang kami muliakan, kami cintakan Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita sebagai orang tua yang ingin menguliahkan anak, atau bagi rekan-rekan, saudara-saudara, saudara-saudari yang ingin berkuliah, tentu memilih tempat-tempat yang aman tentunya dari pengaruh-pengaruh jahat. Apa pengaruh jahat yang dimaksud? Adalah fitnah syubhat, ini yang paling besar. Di bawahnya sedikit fitnah syahwat. Fitnah syubhat ini merusak akidah, merusak akidah. Maka carilah jamaah yang kami muliakan kampus-kampus yang tidak mengajarkan filsafat di dalamnya. Oh, sulit carinya. Ya sudah, cari terus. Ada kampus-kampus yang tidak mengajarkan filsafat di dalamnya. Ya, seperti LIPIA Jakarta kah, atau STDI Jember kah, atau As-Sunnah Medan kah, atau Ustaz Ali bin Abi Thalib kah, ya, atau yang sejenisnya, banyak insyaallah. Selagi mau untuk mencari, dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita ya dan para asatidzah untuk mendirikan kampus yang berlandaskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di Sumatera Barat ini. Ya, dan ini sebuah rencana juga yang mudah-mudahan kita doakan kepada Allah agar Allah mudahkan rencana ini dari Ustadz kita Dr. Ali Musri, begitu juga Ustadz kita Ustadz Elfi Syam yang sedang menjalankan kuliah doktor, begitu juga Ustadz Abu Ibrahim, ya hafizahumullah taala, semoga Allah menjaga mereka. Ini sebuah upaya, mudah-mudahan ya Allah wujudkan kampus berbasis Al-Quran dan Sunnah ala manhaj salaf di Sumatera Barat ini. Tayyib. Lalu bagaimana jemaah yang kami muliakan kalau ternyata sudah terlanjur masuk? Tayyib. Kalau ini membahayakan jemaah, ya, apalagi kampus-kampus katanya berlabel Islam, justru lebih sengit penentangannya terhadap dakwah ini. Setiap hari dosennya berbicara menyudutkanlah, ini Wahabi lah, ini Saudi lah, ini Ibnu Taimiyah lah, ini Ibnu Al-Qayyim lah, disudutkan terus, disudutkan setiap hari. Ya, kami dapati ini berita dari pengakuan rekan-rekan kita, kawan-kawan yang berkuliah di sana. Seperti itu. Bahkan kuliah ya di kampus-kampus seperti ini bebas, memberikan argumen apa saja bebas tanpa batas. Subhanallah, subhanallah. Maka lahirlah orang-orang liberal. Bagaimana tidak? Sehari-hari itu disuruh mahasiswa dibikin per kelompok yang kemudian mereka berdiskusi. Ambil materi bahan dari mana saja mereka suka. Dipaparkanlah di hadapan setiap mahasiswa. Ya, berapa orang rekan-rekan salafi di situ? Berapa orang yang kuat? Satu orang misalnya, dua orang. Namun di sini ada mayoritas pembenci dakwah salaf. Setiap hari disuguhkan ucapan itu, setiap hari dikatakan begini, dikatakan begitu.
Katakanlah Islam itu jangan kaku, katakan Islam itu tidak harus ikut Nabi Muhammad, dikatakan tidak harus ikut sahabat Nabi, dikatakan setiap hari begitu kenyataannya. Ini disudutkan. Bagi orang yang pertama kali mendapati keadaan itu, dia merasa risih, merasa tak nyaman. Tapi lama kelamaan sudah menjadi makanan harian. Biasalah lah. Mulai seperti itu. Dibiarkan sedikit. Mulai seperti itu. Sampai tamat, dia akan mudah mengatakan nanti. Ya, banyak seperti ini. Ya, biarlah dia dengan keadaan dia juga punya hujah, punya dalil masing-masing. Kita dengan apa yang kita yakini, dia dengan apa yang dia yakini. Sering terlontar kalimat seperti itu, jemaah yang kami muliakan. Menunjukkan dia pun telah berubah hatinya menjadi seorang liberal. Ini terjadi. Subhanallah. Demi mengharapkan hanya sebatas titel, gelar saja. Tapi dia korbankan agamanya, akidahnya dia korbankan untuk mendengarkan ucapan-ucapan syubhat. Ya akhirnya berbalik arah. Ya, bukankah seorang yang dikatakan doktor yang paling kontroversi hari ini, orang Payakumbuh, tadinya di atas manhaj salaf, ikhwati fiddin rahimani wa rahimah. Sebelum dia kuliah. Bahkan kuat dia kencang. Musik itu haram, kencang dia, Pak. Luar biasa. Tapi subhanallah terjadi yang sebaliknya. Menentang keras, pembenci kelas, berat sekarang bahkan sebagai juru ya yang berhadapan penceramah dai nasional yang paling keras penentangannya terhadap dakwah salaf hari ini. Subhanallah, bagaimana Allah membolak-balikkan hati seseorang. Apakah kita masih bermain-main? Tak apa-apalah kuliah filsafat. Saya kuat kok. Subhanallah. Merasa aman dengan makar Allah. Ini perlu menjadi pertimbangan. Kalau memang begitu keadaannya, maka kami muliakan, keluar sudah dari kampus. Keluar. Selagi antum masih bertanya, masih menyadari hal itu, cepat keluar, cari kuliah lain. Lebih baik jemaah muliakan, jujur saja. Lebih baik kuliah umum saja. Yang itu murni mempelajari teknis. Belajar apa? Teknik industri, teknik informatika, atau belajar kedokteran yang mempelajarkan secara umum saja. Atau belajar ilmu-ilmu yang lain bermanfaat. Ketika kapan? Ketika tidak menemukan kampus yang betul-betul mengajarkan akidah yang benar. Ketika itu pilih. Ya, ini diantara mungkin ada cerita sedikit. Kenapa malah memilih kampus seperti dulu anak kuliah di UPI? Sebenarnya, anak sudah lulus di 4 negara. Datang suratnya ke rumah. Sudan, Mesir, Aljazair, Maroko. Sudan, Mesir, Aljazair, Maroko. Anak ujiannya dulu di Makassar. Lulus. Sampai berapa tahun itu masih muncul nama anak di Google itu. Bahwa peserta yang lulus seleksi di Kementerian Agama dulu. Sampai datang surat ke rumah. Tapi berpikir kita jemaah yang kami muliakan. Melihat kurikulumnya dulu. Subhanallah. Tasawuf filsafat, itu mantik, kalam, terus itu saja. Setiap kampusnya itu. Dan cita-cita kita terbesarnya adalah ke Madinah. Tapi belum bertemu jalannya ketika itu. Belum ada akses ke sana. Tidak seperti hari ini jemaah, untuk daftar itu mudah sekali lewat internet. Dapat akses informasi, masuk grup WA, dapatnya mudah sekali sekarang. Tapi saingannya pun banyak. Kalau dulu saingan sedikit tapi akses ke sana susah. Harus melalui orang-orang tertentu. Sampai akhirnya subhanallah waktu itu anak pengen nekat kabur ke Saudi. Ikut jamaah umroh. Sehingga rencana yang sudah direncanakan, ada salah seorang ustadz yang nunggu di Madinah. Kamu kesini saja kata beliau, nanti umroh. Setelah umroh kamu kabur, nanti saya jadi kafilnya. Saya yang jamin iqamah Anda di sini. Subhanallah, itu dulu. Tapi ya qaddarallahu ma syaa fa'al. Alhamdulillah Allah menegur kita ketika membuat paspor sih sudah masalah. Ya. Umur 18 tahun ingin umroh. Ini enggak mungkin kata siapanya? Kata orang imigrasi gitu kan. Mana travel kamu? Enggak ada. Enggak ada travel. Panggil ayah kamu. Panggil orang tua, bapak. Enggak mau dusta. Enggak mau beliau. Kalau bohong-bohong saya enggak mau kata beliau. Masya Allah. Akhirnya apa? Akhirnya tidak jadi.
Ya berkas sudah masuk dan jadi bikin paspor. Ya, rencana-rencana kita batalkan sampai anak ya tidak tahu mau kuliah kemana. Besoknya baru teringat, orang tua ingatkan ada kampus komputer di UPI. Baru mulai. Ya, mulai belajar di situ. Alhamdulillah kita belajarnya murni ilmu teknik, tidak ada diajarkan filsafat sama sekali. Alhamdulillah. Kemudian jemaah yang kami cintai, ya, di akhir perkuliahan di UPI masuk ke Libya. Allah berikan kemudahan dengan ya boleh dikatakan ini salah satu mustahil Anda bisa masuk ke Libya ketika itu menurut orang-orang. Karena tidak mungkin. Pertama ijazah sudah lewat 5 tahun, ijazah SMA-nya sudah lewat 5 tahun, nggak mungkin bisa masuk Libya lagi. Dan Anda tetap coba. Ternyata Allah bukakan sebuah jalan yang belum pernah dibukakan sebelumnya dan setelahnya bagi seorang pun ketika itu. Dibuka satu kelas tanpa tes, kelas yang dibukakan oleh Ar-Rajihi hafizahumullah taala. Ya, dibukakan kelas mawazi namanya di situ. Kita bisa masuk ketika itu tanpa tes sama sekali. Alhamdulillah bisa masuk dan berkas bisa nyusul, Masya Allah. Ini sebuah kemudahan dari Allah. 30 orang yang masuk, yang lulus sampai akhir cuma 3 orang. Nah, jemaah yang kami muliakan, alhamdulillah tidak kita temukan filsafat sama sekali. Di Libya tidak ada filsafat sama sekali. Ya, bersamaan dengan itu, kita ambil juga kuliah di komputer lagi, di manajemen sistem informasi. Alhamdulillah di situ pun tidak ada filsafat di S2. Murni manajemen sistem informasi yang dibahas. Kemudian belajar lagi, setelah tamat Libya, belajar lagi. Ya lebih dulu tamat S2-nya, komputer, manajemen sistem informasi. Masuk lagi, selesai di Libya, pengen lagi kuliah. Ketika itu pengen cari terus kampus-kampus yang tidak ada filsafatnya. Ya sulit kita cari, hampir 1 tahun dicari, baru ketemu satu, ya UNJ ketika itu, Universitas Negeri Jakarta. Tetapi ternyata setelah lulus kita cek kembali kurikulumnya, ada filsafat ilmu. Subhanallah, ini luar biasa, gemetaran gitu. Tapi subhanallah, ya, Anda belajar 1 pekan pertama, dosen filsafatnya tidak hadir. Tidak tahu kemana. Pekan berikutnya, masuk lagi, pekan berikutnya, dikabarkan dosen filsafatnya haji katanya. Ketika itu musim haji ya. Pekan berikutnya haji lagi. Sampai 4 pekan haji. Pekan kelima, masuklah beliau ini. Mulai kita belajar dari situ, mulai bergejolak ini. Tapi baru memperkenalkan cerita-cerita dia ketika haji, ketika ini. Pekan ke-6-nya, qaddarallahu ma syafa'al, ibu Anda meninggal. Bukan meninggal, sakit ketika sakit, kena stroke, subhanallah. Langsung kita pulang dan ternyata ibu dirawat hampir 1 bulan ketika itu, ya di rumah sakit 15 hari, di rumah ya sebulan. Kita balik lagi, ternyata tidak bisa nyambung. Alhamdulillah, batal S2-nya ketika itu. Ya, tidak dapat filsafat. Ya. Mungkin ini sebuah ya, hikmah jemaah. Allah jauhkan kita dari filsafat. Allah jauhkan. Karena dari awal, dari pondok dulu, bertekad untuk tidak mempelajarinya. Ya, bertekad untuk tidak mempelajarinya. Dinasihati terus oleh Ustadz kita, Ustadz Asmanur Rijal ketika di pondok dulu untuk tidak dekat-dekat dengan ilmu itu. Alhamdulillah Allah jauhkan. Ya, dengan berbagai ya, rintangan. Dan alhamdulillah sekarang jemaah yang kemuliakan, Allah bukakan kembali, mudah-mudahan Allah selesaikan, Allah jadikan, Allah mudahkan di sini di kampus ya, UNP ya, Universitas Negeri Padang, sebuah jurusan teknologi pendidikan yang membahas tentang teknis bagaimana membuat menjalankan pendidikan, lembaga pendidikan, dan masya Allah, dan ini satu-satunya jurusan yang tidak ada filsafatnya. Tidak ada filsafatnya. Kita lihat di kurikulum sampai terakhir tidak ada filsafat sama sekali. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Jemaah yang dimuliakan, ini diantara yang mungkin pertanyaan yang mungkin kita sedikit memberikan gambaran bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menggantikan sesuatu yang kita tinggalkan, Allah gantikan dengan sesuatu yang jauh lebih baik, jauh lebih baik. Nikmat-nikmat yang Allah berikan akhirnya jauh lebih baik karena kita meninggalkan sesuatu yang diharamkan. Barakallahu fikum. Maka itu nasihat kita jemaah yang kami muliakan, ya, kalau bisa untuk keluar cari kampus yang lain. Barakallahu fikum.
Assalamualaikum Waalaikumsalam. Mohon pencerahannya penafsiran firman Allah Ta'ala. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah mereka para ulama. Syukran, jazakallahu khairan, wa jazakumullahu khairan. Jamaah yang kami muliakan, ya, di sini jelas ditafsirkan memang para ulama tafsir. Ya, yang takut kepada Allah itu adalah al-ulama, artinya yang memiliki ilmu. Yang memiliki ilmu. Ilmu yang dimaksud adalah Al-Quran, sunnah. Kata Allah, kata Rasul. Semakin seseorang mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis Nabi Muhammad SAW, dia akan semakin takut kepada Allah. Maksud takut kepada Allah tidak berani berbuat maksiat. Tidak berani bermaksiat kepada Allah. Dia takut untuk bermaksiat. Makanya Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala beliau katakan, Al-ilmu khasyatullah. Ilmu itu, yang dikatakan seseorang mendapatkan ilmu adalah ketika dia mendapatkan khasyatullah. Ketika dia takut kepada Allah. Takut melanggar aturan Allah, baru dia berilmu. Jadi kalau ada orang yang mengaku dirinya ulama, sampai gelarnya doktor pun, tapi dia tidak takut berbuat syirik, tidak takut berbuat bid'ah, maka dia bukan ulama. Dia tidak takut sama sekali. Tidak takut dia dengan keharaman musik, tidak takut dia dengan keharaman riba, bahkan dia katakan bunga bank itu bukan riba. Itu terjadi. Dia bukan ulama. Yang ulama itu adalah orang yang memiliki ilmu, yang ilmu itu menghasilkan rasa khasyatullah, takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berani dia melanggar dosa besar ataupun dosa kecil. Jadi kalau dikatakan seorang yang alim adalah mereka yang takut kepada Allah walaupun pengetahuannya sedikit. Walaupun dia tidak bisa bahasa Arab, Pak. Tapi dia takut bermaksiat kepada Allah, ketahuilah dia seorang alim. Barakallahu fiikum. Baik. Bagaimana batas kemampuan seseorang dalam menasihati saudaranya yang susah menerima nasihat? Apakah dengan terus-menerus menasihatinya sampai dia sadar, atau hanya menyampaikan nasihat begitu saja tanpa ada unsur paksaan? Barakallahu fiikum. Jamaah yang kami muliakan, di dalam kita memberi nasihat yang perlu kita sadari adalah nasihat bahwa hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita sadari pertama. Bahkan Nabi SAW ditegur oleh Allah, innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sungguhnya engkau tidak akan mampu memberikan hidayah, merubah siapapun yang engkau cintai, tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapapun yang ia kehendaki. Yang pertama. Kalau kita menyadari hal ini, insya Allah, ketika kita berhasil menasihati seseorang, kita tidak sombong dan ujub. Dan ketika kita ketika kita gagal, orang yang tidak berubah, maka kita pun tidak berputus asa. Ya. Karena yang namanya hidayah itu Allah Subhanahu wa taala yang memiliki hak untuk memberikannya. Adapun kita tugasnya untuk menyampaikan. Maka di dalam menyampaikan ini, jemaah yang kami muliakan, tidak boleh kita memaksa seseorang untuk berubah. Tidak boleh kita paksa. Betul kita gigih. Tetapi tentu kita perhatikan juga kondisinya, keadaannya. Kita lihat apakah tepat saat itu kita membicarakan, menasihati dia dengan keadaan seperti ini. Oke. Kemudian dicek juga frekuensinya. Berapa sering kita menasihati. Bukan kita katakan tidak boleh sering-sering, enggak. Tapi lihat, atur jaraknya. Sekarang sudah. Kapan lagi waktu yang tepat? Kita cek lagi keadaan dia. Semakin seseorang dalam keadaan terpuruk, dia kesulitan ekonomi kah atau dalam keadaan sakit kah, semakin dia lebih lunak, mudah untuk menerima nasihat. Ya, seperti rekan-rekan atau saudara kita yang terkena musibah misalnya, kita datang itu usahakan jangan cuma bawa sembako bantuan saya, enggak, tapi bawalah dakwah ke situ. Mereka dalam keadaan terpuruk, insya Allah mudah menerima nasihat. Begitu juga saat rekan-rekan atau saudara-saudara kita, yang di sini saudara yang ditanyakan, dalam keadaan sakit, maka itu diantara waktunya yang tepat kita jenguk, kita berikan oleh-oleh, kita berikan hadiah. Saat itu pula kita masukkan nasihat terus. Ya. Sehingga dalam hal ini jamaah yang kami muliakan, ya, berdasarkan kemampuan tentunya.
dan berdasarkan sikap. Ya, perlu kita perhatikan ilmu dan sikap. Ada ilmu yang kita berikan, kita jelaskan, menasihati seseorang itu kepada Allah dan Rasulnya, kepada agama Allah. Bukan untuk mengikuti diri kita, tidak. Bukan karena kita tidak suka dengan perbuatan itu, tidak. Jadi kadang seorang ibu dan ayah menasihati anaknya, nak jangan begitu, ayah tidak suka. Ini keliru. Tapi katakan, nak jangan begitu, Allah tidak suka. Begitu. Allah tidak suka perbuatan seperti itu. Allah tidak suka orang yang bohong, orang yang ngomongnya begini dan begitu. Jadi ajak mereka kepada Allah, bukan kepada diri kita, bukan kepada ustadz kita, bukan, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu mesti kita kuasai dulu keilmuannya walaupun terjemahnya. Ayat-ayatnya, hadis-hadisnya kita ajarkan mereka, ajar dengan demikian. Sehingga dengan demikian jamaah yang kami muliakan, mudah-mudahan Allah lunakkan hati mereka yang susah menerima nasihat tersebut. Untuk frekuensinya kembali kita jelaskan tadi, ya, tidak harus terus-menerus setiap saat, setiap waktu, setiap ketemu, enggak. Nanti dia takut ketemu kita. Tapi atur sekarang, ya, kemudian besok lihat lagi suasananya, pandai-pandai membaca suasana. Likulli maqamin maqalun wa likulli maqalin maqamun. Setiap perkataan itu ada situasi dan kondisi yang tepat, dan setiap situasi dan kondisi itu punya perkataan yang tepat. Baik. Barakallahu fikum. Mungkin cukup dulu sampai di sini karena waktunya sudah habis. Barakallahu fikum, jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan semoga kita tidak merasa aman akan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita senantiasa banyak mengingat kematian yang sejatinya itu adalah pelajaran berharga bagi kita atas kematian-kematian yang melanda orang-orang yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan kita pun pandai mengambil pelajaran darinya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salah dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.